Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sintawati dari program Merdeka Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia 2018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi hubungan baik antara pemberi pesan dan juga penerima pesan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi efektif. Yang pertama yaitu berkomunikasi dalam suasana yang menguntungkan. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Pesan yang disampaikan harus mengungkap perhatian atau minat dari pihak komunikan. Pesan yang disampaikan harus mengunggah kepentingan di pihak komunikan, dan juga pesan yang disampaikan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Dikatakan berkomunikasi dalam suasana yang menguntungkan. Artinya, kita harus mencari suasana di mana kita bisa berkomunikasi secara baik, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan atau apapun itu, sehingga informasi yang kita dapatkan atau komunikasi yang kita lakukan dapat menguntungkan satu sama lain. Kemudian selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi secara efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi secara efektif. Yang pertama yaitu tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau mencaci, tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan, tidak memasuki daerah privasi orang lain, membocorkan informasi yang dapat dipercaya, kemudian tidak menggunakan Kemudian juga tidak menggunakan isyarat nonverbal yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dikatakan pula tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau mencaci. Dalam melakukan komunikasi secara efektif, seseorang harus memperhatikan perkataan mereka. Kata-kata yang mereka keluarkan, mereka harus sadari apakah ini bernada kasar atau ini dapat mencaci orang lain, sehingga jika melakukan komunikasi secara efektif, pemberi atau penerima pesan dapat memahami dan dapat mengerti maksud yang dikatakan, tidak menyinggung perasaan satu sama lain, sehingga komunikasi tersebut dapat bermanfaat dan saling menguntungkan di antara kedua pihak. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pihak lain, kemudian pesan yang disampaikan juga dapat disetujui atau dipercaya oleh orang lain, dan tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dikatakan berkomunikasi secara efektif adalah pertukaran pikiran informasi. Dalam berkomunikasi secara efektif, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti catatan-catatan ringkas atau not-not yang dapat menjadi referensi untuk kita melakukan komunikasi, untuk kita melakukan pertukaran pikiran, ide, atau perasaan. Sehingga dalam berkomunikasi secara efektif, kita dapat mendapatkan informasi yang terpercaya, dan juga kita dapat memberikan informasi yang terpercaya pula. Sesungguhnya dalam berkomunikasi secara efektif, yang perlu diperhatikan adalah kita harus percaya diri, apa yang disampaikan tidak menyesatkan, harus sesuai dengan fakta, yang dapat memberikan informasi yang terpercaya kepada
si penerima pesan atau dapat menjadi keuntungan bagi kita sendiri, terutama bagi orang lain. Selain itu, hal-hal yang harus kita punyai dalam berkomunikasi secara efektif yaitu kita harus mempunyai rasa respect. Kita harus menghargai lawan bicara seperti menghargai diri sendiri. Kemudian mempunyai rasa empati. Mempunyai rasa empati artinya kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lawan bicara kita, sehingga saat melakukan berkomunikasi secara efektif, pihak lawan merasa kita juga dapat menghargai, dan kita juga harus mencari tahu bagaimana sikap sebenarnya pihak lawan, sehingga kita mudah dalam melakukan komunikasi secara efektif. Kita mudah memberikan informasi atau mendapatkan informasi. Yang terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi efektif yaitu kontak mata. Kita harus menghindari sering terjadinya kontak mata, karena bagi pemula dalam melakukan komunikasi secara efektif, jika sering terjadi kontak mata akan mengakibatkan grogi atau tidak percaya diri pada diri sendiri. Kemudian ekspresi wajah, kita harus juga memperhatikan ekspresi wajah agar pihak bicara tidak merasa tersinggung. Postur tubuh, tidak melakukan pengulangan pembahasan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat lawan bicara tersinggung. Dan juga perlu diperhatikan yaitu bahasa yang mudah dipahami, yang jelas, ringkas, padat, dan jelas. Demikian penyampaian saya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi secara efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.